Allah saja kami tenang. Tidak ada satu manusia pun di bawah kolong langit ini yang dapat kami dipuaskan dan dapat memberi ketenangan. Materi, orang, koneksi, jabatan, kedudukan, apapun yang sedang kami pegang hari ini dan kami dapatkan, tidak akan pernah bisa memberikan ketenangan kecuali di dalam Yesus Kristus. Hadiratmu sudah ada di sini. Mari umat Tuhan, jemaat Tuhan, terus berkonsentrasi, fokus untuk mengalami Kristus. Para pemuji penyembah Tuhan telah pakai sebagai alat untuk mendatangkan hadirat. Jangan sia-siakan umat Tuhan, baik yang duduk di dalam bawah lantai satu maupun di balkon, bahkan yang ada di luar yang mendengar secara samar suara saya. Sungguh yakin kami percaya hadirat Allah ada di seluruh komplek gereja ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, menjamah hati yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam perawatan ini diberikan penghiburan, yang dalam susah hati dihiburkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang telah kami sampaikan. Biarlah sebagai dupa yang berbau harum. Saatnya giliran kami sekarang mendengarkan suara-Mu Tuhan lewat firman. Hamba-Mu menyampaikan manusia biasa tidak ada. Hamba-Mu berdiri di belakang salib-Mu, salib Golgota yang telah mengampuni, menyucikan, menebus dan menyelamatkan setiap orang yang percaya, setia sampai akhir. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami akan mulai firman-Mu dan kami berdoa sampai pada akhir. Berkat Tuhan terus melimpah dalam nama Yesus Tuhan. Silakan. Terima kasih buat para pemuji penyembah. Haleluya. Suaranya baik anak terdengar sampai atas. Mendati? Aman? Ya. Puji Tuhan. Hari ini kita masuk dalam sebuah kegiatan yang mungkin kita lakukan setiap awal bulan, yaitu perjamuan kudus. Banyak hal yang kita dapatkan dari makna ini. Apakah Bapak Ibu Saudara yang datang hari ini sungguh-sungguh mengerti makna esensi dari perjamuan kudus? Itu topik dan tema kita hari ini. Jangan-jangan saya khawatir hanya sebagai sebuah ritual agamawi, pegang roti hosti yang bulat dulu, roti pakai roti, ya nggak usah sebut mereknya ya, roti nanti kita potong rame-rame di story segi 4. Mungkin bapak-bapak ibu jemaat lama yang dari tahun 70 80-an sudah ada di sini mengerti dulu pakai roti apa itu namanya itu, ya kan? Sekarang aja pakai hosti, keren, ada capnya lagi, tulis sebelum dimakan baca dulu, bahkan sambil HP, ya kan? Saya sempat berpikir begini, waktu dulu perjamuan terakhir, waktu Yesus sebelum disalibkan, syukur tidak ada HP. Ini Yesus ini besok mau disalibkan ini, mau masuk dalam penderitaannya. Murid-muridnya, mari kita angkat, kita makan roti ini. Sebentar dulu Tuhan Yesus, foto dulu. Foto apakah salah? Enggak. Justru itu supaya kita ingat dapat ayat apa. Hari ini kita akan masuk dalam esensi makna inti dari perjamuan asa yang kudus, yaitu roti dan anggur perjamuan. Saya harap kita semua mendengar dengan baik, karena waktu kita tidak banyak. Hari ini ada beberapa acara lagi. Mari kita sama-sama belajar. Buka dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11. Saya minta LCD cukup cekatan. 1 Korintus pasal yang ke-11. Kita baca dari ayat 23. Ini ayat sering nanti akan dibacakan, akan disampaikan ini setiap kita memakan roti perjamuan dan juga akan minum minum anggur, baik ketika ibadah pagi, ibadah sore. Sudah seringkali kita dengar ayat ini. Apa sih maknanya? Bagaimana ini terjadi? Di mana ini terjadi? Apa latar belakang sehingga ada perjamuan ini? Untuk apa kita lakukan setiap bulan? Ada gereja yang setiap minggu, bahkan ada gereja juga yang lain
Kalau setiap ibadah pokoknya ada juga, bahkan saya tidak bilang itu musuh, teman kita yang sudah pegang itu bawa ke rumah, lalu tanda petik dijauhkan Tuhan. Saya tidak menghakimi, lalu merasa itu adalah bagian dari mukjizat Tuhan. Silakan, itu pendeta masing-masing nanti semuanya akan berhadapan dengan Tuhan di surga untuk mempertanggungjawabkan apakah pengajaran itu tepat atau tidak tepat. Saya tidak berani menghakimi. Kita GPDI, kita punya doktrin dan dogma sendiri. Mari kita duduk semua, kita berdiri. Kita akan baca dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai ke-26. Nanti ayat yang ganjil kaum pria, ayat yang genap kaum wanita. Siap? Puji Tuhan. 1, 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Wanita. Dan sesudah itu ia mengucap atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan. Kita masuk langsung dari ayat ke-23. Haleluya. Bapak Ibu, ini seru sekali. Saya waktu mempersiapkan ini, puji Tuhan, saya sangat diberkati dan saya punya semakin wawasan yang baru. Saya akan lebih sungguh lagi. Saya tidak akan meminta, menyuruh atau memaksa Bapak Ibu Saudara untuk lebih lagi setelah mendengar firman. Tapi saya yang mempersiapkan ini, Tuhan, ampuni saya. Hati-hati dengan yang namanya rutinitas. Karena salah satu yang membunuh kreativitas manusia adalah rutinitas. Contoh, ketika saya sudah sering main keyboard dari kelas 6 SD atau kelas 5 SD, lalu dari kelas berapa lama? Anak gembala ini dari SD ya. Dia main musik minggu pertama, minggu selanjutnya mungkin masih gerem. Udah bulan kedua, bulan ke-10, bulan ke-20, bulan ke-100, bulan ke-200, masih terasa gerem. Tadi kemarin ada pernikahan saudari Titin, anak Pak Suwadi. Katakan Om Suwadi udah ada di sini, Om Suwadi. Bapak Ibu sudah senyum-senyum. Gimana rasanya malam pertama? Lebih dari setruman. Apalagi anak muda, kasihan anak muda dari senggol. Siapa yang baru PDKT, terus baru Tania senyum-senyum itu. Kok Tania senyum-senyum? Pegangan itu baru hari pertama jadian. Hari ke-1000 masihkah gerengnya kenceng? Itu namanya rutinitas. Ibadah seperti ini, kami hamba-hamba Tuhan di sini harus waspada. Kenapa? Jangan-jangan kami di sini hanya sebagai sebuah rutinitas, seperti robot yang ditekan komponen. Hari Minggu pagi, jam 8. Khotbah. Amin. Pulang. Ini untuk kami dulu, para pelayan Tuhan, para pengurus wadah, para pengurus komisi, para pengurus. Ayat 23. Mari kita simak satu persatu. Saya coba pelan-pelan supaya jelas. Mudah-mudahan waktu tidak melebihi apa yang diharapkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima. Aku di sini Paulus terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ayat berikutnya, silakan yang sini, ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Biasanya kita langsung angkat roti, ya kita langsung bayangkan. Nanti sebentar lagi habis ini kita akan berjamuan terus. Saya berdoa, saya berharap setelah ini kita semua sungguh-sungguh menghargai perjamuan terus. Inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kami. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Esensi pertama dari perjamuan kudus mengandung nilai peringatan. Dalam bahasa Inggrisnya remembrance, memperingati, dari kata ingat. Ada unsur nilai peringatan. Siapa yang kita peringati? Bukan pendeta, bukan gereja, bukan doktrin, bukan khasiat roti dan anggur. Saya tidak nyindir. Lalu seolah-olah kalau kita tidak bawa pulang, tidak sah. Yang sakit bisa tidak sembuh, yang lemah tidak kuat, karena tidak bawa roti dan perjamuan. Jadi jangan heran, banyak ada beberapa yang suka bawa pulang. Saya tidak menyalahkan, tapi itu menjadi kurang tepat kalau iman kita tidak bergantung kepada Yesus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan roti, tidak. Menjadi peringatan akan anggur, tidak. Anggur dan roti itu sebagai perlambang sakramen perjamuan kudus. Fokus peringatan, kita mengingat, mengenang, menghargai, menghormati satu sosok Tuhan atas segala Raja atas segala raja, Allah alam semesta, pencipta langit dan bumi, yang mau turun ke bumi menjadi manusia, bahkan lahirnya itu tidak diabaikan, tidak dimitra-medika, di ruang perinatologi yang penuh dengan AC, di palungan. Ini bulan-bulan sebelum Natal, jadi kita sudah mulai masuk ke supaya nuansa Natalnya kencang. Yesus tidak pilih lahir di rumah sakit modern zaman dulu dengan tabib terkenal dari kerajaan Media Persia. Dia lahir ke Palungan. Supaya apa? Saya, Bapak Ibu Saudara, mengingat akan Yesus. Nilai utama perjamuan kudus, setiap kita makan hosti dan roti, aku ingat akan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Gimana caranya dipecah-pecahkan? Masih ingat penderitaan the Passion of Christ? Dicambuk. Apakah Yesus diam? Teriak, men. Enak aja dicambuk, tidak teriak. Filmnya aja yang agak, mungkin kita baca Alkitab kayaknya kan tidak ada intonasi. Membaca teks Alkitab, nanya dan teolog juga Gabriel. Membaca teks Alkitab itu kita harus betul-betul teliti. Dia ngomongnya pakai nada apa? Contoh, kamu ada di mana? Datar aja. Yang diajak ngomong pasti santai ya. Kamu ada di mana? Yang diajak ngomong pasti emosi kan? Anak kecil kurang ajar. Kamu ada di mana? Baru 3 intonasi saya saja, kalimatnya sama kan? Oleh karena itu kita harus banyak belajar firman Tuhan dari sumber-sumber yang tepat. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Yesus. Nilai pertama yang harus kita utamakan ketika kita datang hari ini untuk ikut roti dan perjamuan kudus, kita mengingat akan Yesus. Apa yang kita ingat? Kita mengenang apa yang diperbuat Kristus pada masa itu. Kita tahu penderitaannya, disalib di Golgota, mati dan bangkit pada hari ketiga, 40 hari di bumi, terus naik, dan setelah 50 hari itu mati, curahan kudus hari Pentakosta, hari Pentakosta. Apa yang harus kita ingat dari Kristus itu? Nilai tubuh dan darah Kristus yang tercurah demi apa? Keselamatan Bapak Ibu Saudara dan saya. Siapa yang berani angkat tangan hidupnya tidak pernah bersalah dan tidak pernah berdosa? Lewat perkataan hari ini, bangun tidur, lewat perbuatan yang bahayanya lagi,
yang sering tidak kita sadari lewat pikiran. Ketika kita menerima perjamuan kudus, kita ingat tubuh Kristus dan darah yang tercurah di atas. Itu bukan perbuatan gampang itu. Itu luar biasa menyakitkan fisik. Bapak Ibu, saya tertarik dengan ejaan firman Allah yang hidup. Ayat 23, semoga tidak ada mungkin ya, tidak apa-apa. Di ayat 23 itu ada kalimat, boleh mundur lagi ayat 23 tolong, LCD. Pada malam waktu ia diserahkan, itu ejaan terjemahan baru. Di ejaan firman Allah yang hidup, perhatikan, lebih difokuskan lagi. Ada apa di sini? Ada apa itu? Sebab inilah ia telah difirmankan oleh Tuhan. Mirip ya? Oke. Sendiri mengenai perjamuannya, dan yang pernah saya sampaikan kepada saudara itu terjemahan firman Allah yang hidup, FIYH. Ini kata kuncinya, yaitu bahwa pada malam Tuhan Yesus dikhianati oleh Yudas. Terjemahan baru tidak sampaikan ada apa malam itu, cuma normatif saja. Pada malam waktu dia diserahkan, seolah ya seperti malam biasa. Padahal bagi seorang Yesus perjuangannya luar biasa. Itu masalahnya di sini. Lihat, kalau Yudas itu penjahat yang baru ketemu tadi pagi, lalu dikhianati untuk mukulin Yesus, mungkin gak sesakit itu. Ini Yudas. Firman Allah yang itu menuliskan dalam terjemahannya, bahwa pada malam Tuhan Yesus dikhianati Yudas Iskariot. Ia mengambil roti dan mengucap syukur. Keren kan? Ada dua kata yang berparadoks di sini ketemu. Malam ketika ia dikhianati Yudas, tapi ia masih terus mengambil roti dan mengucap apa Bapak Ibu? Mengucap, bisa mengucap syukur ketika kita tahu lagi dikhianati. Wajah Bapak Ibu Saudara dan kami sudah menjawab itu semua. Ini Yudas 3,5 tahun dampingan dengan Yesus. Yesus kasih mukjizat apapun, dia ada di situ. Dia ikut ngabisin roti dan ikan pada saat mukjizat 4 roti 5 roti 2 ikan. Balasan Yudas, kata si Petrus, jangan makan yang banyak, oi. Waktu Yesus kena ombak ambing perahu, Yudas ada di situ. Tapi Yudas mengkhianati Yesus. Ini ditulis dalam terjemahan ini. Pada waktu malam Tuhan Yesus dikhianati oleh Yudas. Apa pesan moralnya? Kita masih masuk topik poin tentang mengingat, menjadi peringatan akan itu yang harus kita ingat ya. Kita ingat korban Tuhan Yesus Kristus oleh darah dan tubuh dan darah Yesus. Tapi kita juga harus ingat perjuangan Yesus untuk menjalani hari-hari penyalibannya. Kalau Bapak Ibu semua mungkin menjadi marah dengan orang yang mengkhianati kita, Yesus sudah pernah terlebih dahulu dikhianati. Kalau Bapak Ibu saudara dan kami semua pernah merasa kecewa karena dicaci maki, ditegur, diolok, dinista, difitnah, dimaki-maki, apalagi kita anak Tuhan dimaki oleh orang luar Tuhan, lebih sakit lagi sesama. Saya tidak bilang sesama anak Tuhan, sesama orang Kristen itu lebih bagus, karena Kristen itu cuma stempel. Tapi kalau anak Tuhan itu hubungannya dengan esensi anak Tuhan. Tidak mungkin dong anaknya beda dengan Tuhannya, betul? Anak Tuhan berarti kalau bapaknya Dayak, Kenya, anaknya Dayak Kenya, betul? Kalau bapaknya Melayu Sambas, anaknya Melayu Sambas, betul? Jadi kita berani bilang saya anak Tuhan, oi, itu berarti saya, kita harus mengikuti karakter Bapa kita di surga. Makanya saya ganti banyak atau ada oknum orang Kristen yang mungkin sakit hati, yes. Kecewa, yes. Yesus kecewa enggak ya? Nanti saya tanya, siapa yang mau masuk surga?
Siapa yang mau diselamatkan? Angkat tangan yang mau diselamatkan. Tidak mau selamat ini. Angkat tangan Bapak Ibu yang mau diselamatkan. Udah mau nih. Siapa yang mau duluan? Itu pertanyaan di belakang menetap. Siapa anak muda yang mau masuk surga karena mengikuti Yesus? Saya semuanya dari depan belakang. Lalu pertanyaan Ahmad Tony dengan mudah, siapa yang mau duluan pergi? Jangan dulu, oh, saya baru nikah, saya baru beli mobil, saya baru masuk kerjaan. Om jangan duluan. Karena om dan tua. Yo om. Kita kembali. Kita lihat di Yohanes 18 ayat 6. Kalau waktunya selesai, saya akan selesaikan karena nanti kita masuk sesi 2 saja. Yohanes 18 ayat 6. Kita mulai dari ayat pertama. Yohanes pasal 18 ayat 1. LCD Yohanes 18 ayat 1. Oh mantap, omongan saya jelas banget nih. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu keluar ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi di seberang sungai Kidron. Di situ suatu taman. Taman apa namanya Bapak Ibu? Di dalam Markus Lukas disebut namanya Taman Getsemani. Dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat 2. Yudas, nah muncul nama dia. Yudas yang mengkhianati Yesus. Dasar pengkhianat Yudas, orang dunia dikatakan. Kita orang Kristen dia gemes ya ketemu Yudas ya. Saya yakin percaya kalau kita ketemu Yudas tengah jalan, tiba-tiba dia muncul di depan Gajah Mada kan. Siapa nama kau? Yudas Iskariot. Dari mana? Dari tahun 00 sekian. Sini. Kita orang Kristen kau nih yang mengkhianati. Kau nih udah dikasih hati, kira kitanya malah gemas kan? Yesus nggak gemas. Kita orang Kristen rasanya gemas. Tiba-tiba Yudas muncul di sini. Saya Yudas Iskariot, saya mau berkunjung ke Gajah Mada 45. Halo, apa kabar? Cantik benar kami dan khianatin Yesus, kau senyum-senyum. Kita malah lebih gemas dari Yesus, betul nggak? Karena kita manusia. Maka itu yang kita perlu ingat dari apa yang kita lakukan perjamuan kudus. Makna pertama perjamuan kudus, ingat akan apa yang Yesus lakukan. Lihat apa yang Yesus lakukan, salah satunya. Lanjut ayat 3. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lihat. Keterlaluan nggak Yudas? Ini saya ngomong Yudas ya. Yudas ini keterlaluan nggak ya? Sudah ikut 3,5 tahun dengan kasih dan kebaikan Yesus. Dia mengkhianati Yesus gara-gara apa? Uang 30 perak. Lihat apa yang dia lakukan bersama pasukan. Bayangkan, Yesus itu penjahat teroris kan? Kaum radikalis kan? Lentera, suluh dan senjata. Berapa orang yang dibawa pasukan Romawi? Hampir 200. Untuk nangkap berapa orang? 1 orang Yesus. Coba kita bayangkan betapa khianatnya Yudas. Saya bapaknya udah cemas. Khianatnya Yudas sama gurunya sendiri. Dia bawa pasukan lengkap dengan senjata, suluh dan lentera. Dia pikir Yesus itu siapa? Keterlaluan banget. Sengaja saya pakai emosi begini supaya Bapak Ibu yang sisi emosionalnya masuk nancep. Keterlaluan banget. Lanjut, ayat kelima. Maka Yesus yang tahu semuanya itu akan menimpa dirinya maju ke depan. Yesus Tuhan kita adalah Yesus Tuhan yang gentle. Kalau Adam di Taman Eden dicari Tuhan, dia sembunyi. Adam, di mana engkau? Di sini Tuhan, karena barusan melakukan dosa. Yesus, lihat, perhatikan. Yesus dicari sama pasukan dengan pengkhianat. Bukan mantan dulu, masih muridnya. Mantan atau muridnya. Apa yang dilakukan Yesus? Perhatikan ke depan. Sama-sama kita baca. Maka Yesus, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Maka Yesus yang tahu semua akan menimpa dirinya maju ke depan. Stop. Yesus kita bukan pengecut, men. Aku, saya, kami bangga dengan Tuhan kita. Keren banget. Yang maju ke depan, ini pasukan orang-orang. Kalau saya agak sedikit melebih-lebihkan, mungkin bikin gaya Yesus. Ada apa? Waduh, rasakan wibawa Allah. Bisa rasakan wibawa Tuhan Yesus kita. Ada apa? Siapa yang kamu cari? Keren ya? Dia bukan pengecut. Sorry, aku bukan Tuhan Yesus, sorry. Itu tuh. Itu yang satu rasul yang lain, itu rasul yang lain. Yesus
maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Lanjut ayat berikutnya. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Saya tidak mau panjang karena ini ada. Akulah dia. Ini ada kaitannya dengan Keluaran 3 ayat 14. Ini yang sering ditanya sama orang-orang di luar Kristen. Mana buktinya Yesus itu Tuhan? Akulah dia, dalam bahasa aslinya itu sama dengan Keluaran 3 ayat 14. Ketika Musa berkata, kalau aku diutus, siapa nanti namanya yang mengutus aku? I am me. Aku adalah aku. Asher, maka mulai muncul YHWH. Yesus sudah ngomong, I am. Saya bisa rasakan seorang Yesus yang penuh dengan keberanian dan kejentalan. Dia menghadapi tantangan. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Ayat berikutnya. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. I am that I am. Bahasa Ibraninya, Asher, itu sudah membuktikan apa lagi kalau Yesus bukan Tuhan. Apa yang terjadi? Perhatikan Bapak Ibu. Semuanya lihat ke depan, fokus, karena nanti kalau lepas ini saya mungkin mulangnya bisa lewat-lewat. Apa yang terjadi ketika Yesus, ketika malam dikhianati Yudas? Makanya kita peringati roti dan perjamuan marah hari ini. Dia lakukan dia sebagai Tuhan yang penuh dengan kewibawaan, tapi juga dengan penuh kasih. Tapi kewibawaan Tuhan semesta alam, perhatikan. Ketika ia berkata kepada mereka, I am that I am. Apa yang terjadi sama pasukan dan orang menangkap Yesus? Perhatikan. Mundurlah mereka. Siapa ini? Pasukan yang 200-an orang itu dengan suluh, lentera dan senjata. Tombak, bisa jadi panah, mungkin pedang. Dan jatuh ke tanah. Siapa Yesus kita? Tuhan. Siapa Yesus kita? Tuhan dan Juru Selamat. Ayat ini sangat membuktikan dari sekian banyak ayat. Yesus bukan sekedar manusia 100%, tapi Yesus juga adalah Allah 100%. Mungkin Bapak Ibu kalau baca ayat ini lewat-lewat saja. Oh, cuma jatuh, mungkin kepleset. Ada mungkin lagi makan pisang, buang sembarangan, kepleset. Enggak. Jatuh ke tanah. Buka lagi dalam terjemahan Guru Gabriel, bisa bantu Guru Gabriel, terjemahan firman Allah yang hidup. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, lalu mereka jatuh terlentang. Pernah ikut KKR yang didoakan, tapi bukan didorong ya. Kalau didorong jatuh kena dorong. Yang dari jauh, in Jesus name, boom, bam. Jatuhnya bukan ke depan, jatuh ke belakang. Kita jangan cari jatuhnya. Kalau tidak jatuh tidak sah, tidak dijamah Tuhan. Zaman dulu, zaman tahun 80 orang Pantekosta, kalau ibadah tidak nangis tidak sah. Oh, tidak dijamah Tuhan. Kenapa? Tidak nangis. Jadi ada teman saya bulau, karena saya waktu itu masih kecil, umur 5 tahun. Bawa bawang merah dari rumah. Bukan nangis karena dijamah Tuhan, karena bawang merah kebanyakan. Angkat. Jadi apa fungsi peringatan akan aku? Ikut Tuhan bukan karena ikut kata orang, tapi karena mengingat peringatan akan Tuhan Yesus. Yesus mengalami malam itu seperti ini. Ini malam sebelum dia diserahkan, ini dia. Di bawah Yesus masih dijaga, kasih Tuhan masih ada, dan Tuhan tidak akan membinasakan orang-orang ini. Mereka jatuh terlentang soto. Cerita ini sama dengan cerita Petrus lalu menyalurkan pedang, ingat cerita itu? Lalu dia putuskan telinga Markus, hamba imam besar. Ini di momen yang sama, di ayat ini, karena waktu saya percepat. Apa maknanya? Satu, ketika kita ikut perjamuan asal yang kudus, di situ ada makna memperingati Yesus. Fokus untuk kita mengingat ketika kita melakukan perjamuan kudus adalah Yesus Kristus. Terutama ketika saat-saat dia akan disalibkan, dia berhadapan dengan siapa? Pengkhianat. Bapak Ibu semua pasti pernah, mudah-mudahan ada yang bilang tidak pernah, merasa dikhianatin sama teman sendiri.
Orang dekat sendiri. Tidak ada satu peristiwa yang menyakitkan hati kita ketika kita dinista, difitnah, dicaci, diolok, dikhianatin oleh orang dekat sendiri. Jangan GR. Yesus sudah lebih dahulu mengalami. Bedanya, Yesus masih mengucap syukur. Lalu ia mengambil roti dan mengucap syukur. Thank you, Father. Sebagai manusia mungkin aku sedih, miris, galau, gamang, kecewa. Mungkin saya nggak bisa menghakimi karena itu Tuhan. Kalau kita manusia sering, tapi kita serahkan semua kepada Tuhan. Aku serahkan kepada Tuhan. Aku berkati si A, si B yang sudah nyata-nyata memfitnah, mencaci, mengolok, membuat hatiku sakit. Secara manusia aku tak sanggup Tuhan, tapi aku ingat ketika aku memegang roti ini, Engkau sudah mengalami itu semua. Seolah-olah Yesus berkata kepada kita, anakku, aku sudah mengalami semua yang kalian alami sekarang. Kalian merasa sendirian, aku sudah pernah sendirian, ditinggal semua orang. Yohanes 6 ayat 66. Lalu semua murid-muridnya meninggalkan dia. Pernah ditinggalkan sendiri dalam dunia ini seolah tidak ada yang peduli. Yesus sudah pernah sama orang, saya belum pernah. Dalam Yesus jangan cari masalah. Yesus pernah diludahi? Banget. Pernah dipentung kepala kita? Sebelum pentung, masih mending pentungnya pelan-pelan. Pelan-pelan ya mbak, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Ambil level berapa? Level 5 atau level 1? Kayak kita diurut aja. Dia memukulnya pasti dengan kebencian. Engkau raja orang Yahudi, kau! Sebelum dipentung, masih enak dikasih bantal. Dikasih apa kepala Yesus? Halo, dikasih apa kepala Yesus sebelum dipentung? Mahkota duri. Makanya darahnya tercurah. Kita peringati itu nanti habis. Ada poin-poin yang lain. Kalau kita dalam 1 Korintus 11 tadi, boleh lanjut kita masuk terakhir. 1 Korintus 11 ayat 20. Yesus, thank you Lord. Masih tidak mengucap syukur lagi sama Tuhan Yesus? Minimal kita mengucap syukur deh. Kalau mau nangis silakan. Saya mau nangis, cuma karena saya seorang pria, tidak mudah nangis. Ini masih banyak loh penderitaan Yesus, banyak. Ini baru dari sisi hatinya Yesus, dikhianatin. Pada malam waktu Tuhan Yesus dikhianatin Yudas. Kok ada terjemahan itu rupanya ya? Kok tidak ngomong begini, pada saat malam setelah dia di Taman Getsemani lagi doa. Kan kesannya lebih rohani ya, lagi berdoa. Kan enak. Enggak, terjemahannya ditulis dalam firman Allah hidup. Pada waktu malam Yesus dikhianatin Yudas. Ini sudah dalam loh. Ini sudah mewakili semua penderitaan hati kita. Ketika kita dikhianatin orang dekat, musuh dalam selimut, tudung dalam saji. Itu apa lagi? Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-26. Sebab setiap kali 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan dan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan. Apa Bapak Ibu kita baca sama-sama ayat ini? Kalian ke depan boleh? 1, 2, 3. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Nilai makna yang kedua perjamuan kudus. 1 tadi kita ingat akan setiap pengorbanan Yesus dan penderitaannya demi keselamatan saya. Itu ingat ya. Demi saya diselamatkan, diampuni, ditebus dari dosa, neraka, jahanam. Yesus harus mengalami penderitaan itu. Tubuh dan darah. Ingat, jangan ingat nanti kalau untuk bawa ini kan untuk menyembuhkan kucing saya, menyembuhkan kambing saya. Aduh Tuhan. Tuhan. Yang diingat bukan Yesusnya, yang diingat apa yang Yesus bisa kasih ke saya. Kalau saya ke gereja, apa yang saya dapat? Yesus, musiknya tidak bagus, bukan berarti alasan saya musik main-main ya. Aduh, lain itu terlalu terang. Aduh, jangan ingat semangat ya Tuhan. Ketika
Jika kita beribadah di depan Tuhan, satu yang Tuhan minta, fokus ingatan kita hanya pada Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita tidak ingat akan Kristus Yesus, saya berani jamin, bukan hanya Alkitab, pasti kecewa. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Gereja manapun tidak ada yang sempurna. Pendeta manapun tidak ada yang sempurna. Sesempurna-purnanya orang itu pada akhirnya kita melihat. Dan biasanya lebih parah akibat kehancuran ketika orang yang menyembah orang itu. Ketika orang itu jatuh dalam dosa, si penyembah pun hancur berantakan, tak ada arti. Karena dia menyembah orang itu walaupun dengan baju hamba Tuhan. Tapi dia harus menyembah pada Yesus, mengingatkan Yesus. Yang kedua, poinnya adalah memberitakan di dalam perjamuan kudus ada nilai esensi makna yang terlebih besar, yaitu memberitakan. Memberitakan dalam bahasa Yesus itu ada konotasi tentang bagaimana kita mengucapkan dari mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan dan hatimu percaya, maka kamu diselamatkan. Itu berbicara tentang mari kita tidak cuma-cuma bersaksi tentang Yesus kepada siapapun lewat mulut kita, terlebih lewat sikap tingkah laku kita. Ketika kita pegang roti dan air, berarti kita memberitakan, menjadi saksi, bukan menjadi sakti. Saya ulangi, kita makan minum roti anggur bukan menjadi sakti, anti masalah, anti problema, tidak bisa kena senggol. Nasi kena senggol juga, karena daun pohon juga kena berdarah juga senggol, tidak sakti. Tapi banyak orang, ada beberapa orang yang mencoba membelokkan arti perjamuan kudus supaya jadi sakti. Sedih banget Tuhan. Loh, kok jadi arahnya ke kamu lagi, ke sisi manusia kamu terus yang kamu pikirkan, supaya aku sakti, supaya aku mendapat sesuatu yang lebih, aku ikut perjamuan kudus. Padahal ketika kita ikut perjamuan kudus, poin kedua, kamu menjadi saksi, memberitakan. Sidang Sambo sudah sering baca, sudah sering nonton, itu saksi. Tapi hati-hati, ada juga saksi palsu, saksi settingan. Yang Tuhan mau saksi Kristus. Amin. Apa yang kita saksikan? Yaitu, dan sudah masuk akhir. Bagaimana kepada dunia luar Kristus Yesus telah menyerahkan tubuh dan darahnya untuk penyucian, pengampunan dosa, penebusan, dan keselamatan. Hanya orang Kristen yang berani ngomong gitu. Amin. Oleh darah Yesus dosaku telah diampuni. Betul? Ada agama lain berani ngomong itu? Aku diampuni oleh darah siapa? Tidak ada. Ketika kita pegang tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur, kita berarti deklarasi aku yang menjadi saksi Kristus. Om, saya belum jadi orang sempurna. Yesus tahu. Om, saya masih jatuh bangun dalam iman saya. Yesus tahu. Yesus tidak menyuruh kita sekarang langsung jadi manusia sempurna. Nanti terangkat semua, nanti kayak Henok. Karena saking sempurnanya, udahlah, nggak usah mati ya. Ya kan, kita masih nggak sempurna nih, semua nih, nggak ada kebetulan. Tapi ketidaksempurnaan kita terus belajar meningkatkan diri, iman kita dan perjalanan hati kita untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan perbuatan yang baik lewat korban yang tersalib, menebus dosa kita. Terakhir, poin terakhir, apa yang menjadi makna dari perjamuan kudus? Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 11 tadi, kalau kita baca dari ayat 17 sampai ayat 39, itu dibagi menjadi dua alinea. Dari ayat 17 sampai ayat 22 itu perjamuan, itu maksudnya perjamuan kasih. Ya, seperti kita lagi ngumpul ibadah layu di mana, lalu mari kita berdoa untuk perjamuan kasih, makan minum. Nah, si Paulus menegur, kalian ini makannya rakus banget, makan dulu di rumah, jadi waktu ibadah makannya dosa selak benar itu. Itu perjamuan kasih yang secara tata cara manusia. Nah, ayat 23 sampai ayat 26 itu perjamuan kudus. Oke, ini pelajaran sedikit kita untuk mendalami. Nah, di saat perjamuan kudus ini, tentu bukan hanya Paulus sendiri. Artinya apa? Bersama-sama.
Nilai esensi makna ketiga perjamuan kudus adalah nilai persekutuan. Kalau kita bicara persekutuan, kita bicara tentang salib Yesus. Vertikal, kita bersekutu dengan Tuhan yang diampuni, bersekutu dengan Sang Maha Pengampun. Terima kasih Yesus. Yang ditebus, bersekutu dengan Sang Penebus. Yang diselamatkan, bersekutu dengan Sang Penyelamat. Dia telah menebus kita, Dia telah mengampuni kita, Dia telah menyelamatkan kita. Itu aspek ketiga dari perjamuan kudus. Ada suatu nilai persekutuan dengan Tuhan. Tapi jangan lupa, ada aspek vertikal. Tentu orang yang ikut perjamuan kudus tidak mungkin satu orang, beramai-ramai. Akhirnya pesan Tuhan lewat perjamuan kudus adalah persekutuan dengan Allah akan menghasilkan persekutuan dengan sesama, terlebih saudara seiman. Dengan demikian, hilangkan semua perbedaan egosentris kita. Jabatan kita di luar sana, di sini sama semua di mata Tuhan. Profesi, kedudukan, status sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, ideologi politik, pelajaran PPKI. Status level ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, bahasa SD-nya Ipolexos buat hankam. Ketika berhadapan dengan Tuhan di dalam gereja pun dimanapun, kita sama. Itu yang membuat kita lebih mudah bersekutu. Amin. Ketika kita merasa lebih dari yang lain, enggak level. Entah siapa yang salah. Akhirnya ada TikTok ngomong gitu, entah siapa yang salah. Ya kamu yang salah. Kamu menganggap dirimu lebih hebat dari orang sekitarmu, maka kita susah bersekutu. Amin. Coba sama penggemar bola, kita ketemu sama saya Barcelona, menang kalah Barcelona, saya tetap pegang Barcelona. Nah itu mantap. Ya. Ketemu orang yang Real Madrid, saya bisa bertengkar sama dia. Rasain Madrid kalah 3-0. Tapi kemarin Barcelona kalah 2-1. Ya sudah, kita cah. Ya udah gitu aja main, sama sih. Dia punya beda hobi, dia punya beda selera. Gue kalah, gue sedih tapi kita CS. Gue menang, gue sakit dia. Kasihan tuh kalah Madrid. Ya kan? Kita nggak judi ya, lagi judi online ya, sorry. Lagi viral kan judi online, sorry. Nggak judi. Happy aja. Anak-anak kita, apakah masih sama semua karakternya, Bapak Ibu? Nggak ada kan? Ada yang lincah, ada yang dikasih barang. Anak-anak kita juga membedakan banyak karakter. Kita kasih hadiah. Coba ini juga sebenarnya ada hamba Tuhan yang mengatakan, inilah cara kenapa gereja banyak. Mereka cara mengungkapkan ekspresi kepada Tuhan, itulah ekspresi kenapa gereja banyak. Ada anak, kita sudah punya anak pasti ngerti banget. Saya waktu kecil, waktu kita punya anak, kita kasih hadiah. Anak yang karakternya melankolis, dia akan hadiah begini. Terima kasih Tuhan, makasih Pak. Dapat hadiah loh. Tapi ada yang karakternya ekstrovert, yang periang, salam dulu Pak, yes. Denominasi gereja, supaya kita merasa kita tidak lebih dari mereka. Anggap aja, beda-beda ekspresi. Protestan dengan cara yang kalem. Terima kasih syukur kami. Kalau kita yang lain, tapi karena orang Pentekosta, ada kuasa, bukan terbang tinggi di awal, yang karismatik lebih lagi, ekspresi. Soal menghakimi, kita serahkan sama Tuhan. Oke? Amin. Kita beda-beda, tetapi tetap satu. Bineka Tunggal Ika. Ada makna Tuhan yang ketiga adalah persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Ada satu pujian yang saya akan nyanyikan. Saya minta dengan sangat hormat untuk kita betul-betul sungguh-sungguh bahwa di dalam perjamuan kudus kita memiliki 3 makna. Kita ingat akan segala penderitaan Tuhan ketika menjalani demi menebus dosa kita.
Siapakah saya ini sih ditebus segitunya oleh Tuhan Yesus? Berarti Tuhan sangat menghargai kita. Karena kita dihargai Yesus, Tuhan Yesus tidak minta balasan duit semua itu. Itu yang menerima adalah para hamba-hamba yang melewati perantara itu. Yesus sudah maha kaya, Yesus sudah punya segalanya. Jangan GR ketika kita sudah merasa memberi untuk Tuhan. Tuhan sudah punya segala-galanya. Tuhan mau cabut nyawa kita gampang banget. Selesai. Nafas itu harta kita paling mahal. Denyut jantung kita itu harta kita paling mahal dari surga. Detak paru-paru kita itu harta yang sudah Tuhan berikan, apalagi keselamatan kalau surga. Yang kedua, kita harus menjadi saksi. Beritakanlah kematian Tuhan sampai Ia datang. Ada konsep masa lalu kematian Tuhan dan konsep masa depan kedatangan Tuhan, eskatologis. Artinya apa? Tuhan mau kita setia.